Nama saya Stefan dari kelas 3 IPA 2 nomor urut 39. Kali ini saya akan membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Oke, kali ini kita akan bahas penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel itu ada 5. Yang pertama itu atavisme, yang kedua epistasis, yang ketiga kriptomeris, yang keempat gen komplementer, dan yang kelima polimeri. Sebelum kita bahas ke penyimpangan semu hukum Mendel, hendaknya kita tahu apa itu hukum Mendel. Nah, di hukum Mendel itu terdapat beberapa pengertian yang ada galur murni, homozigot, heterozigot, filial, induk, genotip, fenotip, alel, dihibrid, monohibrid. Semua itu kita harus tahu. Yang pertama itu kita harus tahu itu filial. Filial itu simbolnya F. Filial itu adalah keturunan. Yang kedua itu adalah parental. Parental itu adalah induk. Ini filial tadi itu keturunan. Ini parental. Nah, baru ada juga homozigot. Heterozigot. Homozigot ini sama, artinya pasangan alel yang sama. Yang heterozigot ini artinya pasangan alel yang berbeda. Selanjutnya kita harus tahu apa itu genotip. Genotip, lalu fenotip. Genotip ini adalah gen yang artinya faktor penentu sifat dasar suatu makhluk hidup yang bersifat tetap. Ini genotip ini tak tampak, biasanya disimbolkan dengan A, B, atau A, B. Fenotip ini adalah sifat yang tampak, bisa dapat dilihat dengan panca indera. Oke, selamat siang. Saya Stefan Murti dari kelas 12 IPA 2 nomor urut 39. Kali ini saya akan bahas tugas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Karena penyimpangan semu hukum Mendel merupakan peristiwa persilangan makhluk hidup yang ditandai dengan berubahnya perbandingan fenotip hukum Mendel. Hal ini terjadi karena ada dua pasang gen atau lebih saling mempengaruhi dalam memberi fenotip individu yang berlainan tapi masih mengikuti hukum dasar perbandingan fenotip hukum Mendel. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu fenotip dan genotip. Ini sudah ada di hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 juga. Di hukum Mendel itu, hukum Mendel 1 bahwa Bapak Gregor Mendel itu melakukan percobaan dengan kacang ercis. Kenapa dengan kacang ercis? Karena kacang ercis itu cepat dia perkembangbiakannya. Oke, kita lanjut. Kita hanya bahas sekilas tentang hukum Mendel 1 dan 2. Hukum Mendel 1 itu berbunyi bahwa pada pembentukan gamet, alel-alel yang berpasangan akan dipisahkan atau disegregasikan ke dalam dua gamet atau sel kelamin yang terbentuk. Itu dia. Makanya sering juga hukum Mendel 1 itu disebut dengan hukum segregasi bebas. Oke, kita lanjut. Apa itu gamet? Gamet adalah sel kelamin yang hanya memiliki satu sel kromosom. Nah, contohnya gamet itu misalnya M besar, M kecil gitu. Baru M kecil itu dia gamet. Misalnya M besar, M kecil berarti dia heterozigot dominan, itu dia. Oke, kita lanjut. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa penyimpangan semu hukum Mendel itu terbagi atas 5. Interaksi gen atau atavisme, kriptomeri, epistasis, hipostasis, polimeri, gen-gen komplementer. Ini terlanjut. Ini dia contoh peristiwa hukum Mendel. Ada interaksi gen, kriptomeri, epistasis, hipostasis, polimeri, gen-gen komplementer. Ini ada 5 ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, kita lanjutkan. Dalam praktek
hasil persilangan Mendel dapat menghasilkan perbandingan individu yang tidak tepat pada persilangan hibrid. Itu di hibrid di hukum Mendel 2 ya. Ini di hibrid adalah persilangan antara satu jenis yang sama dan dua sifat yang berbeda. Dapat dihasilkan perbandingan yang merupakan variasi dari perbandingan 9:3:3:1. Ini dia rasio fenotip ya. Meskipun demikian, perbandingan tersebut tetap mengikuti aturan hukum Mendel. Oleh karena itu, hasil perbandingan tersebut dikatakan sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan tersebut terjadi karena adanya beberapa gen yang saling mempengaruhi dalam menghasilkan genotip. Oke, lanjut. Kita bahas yang pertama, interaksi gen atau atavisme. Atavisme adalah sifat nenek moyang yang muncul kembali setelah hilang dalam beberapa generasi. Hal ini dapat terjadi pada manusia dan pada jengger ayam. Misalnya kalau pada manusia itu, misalnya orang tua kita rambutnya lurus dengan warna kulitnya coklat, bisa jadi anaknya kayak gitu juga, bisa jadi enggak. Atau misalnya anaknya kribo. Kalau anaknya kribo berarti opungnya kian kribo. Nah, itu sifat nenek moyang yang muncul kembali. Itu dia kalau untuk manusia. Untuk ayam ini dia terjadi pada sifat jenggernya. Ini jengger single, ini pea, ini walnut, ini rose. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Oke, kita lanjutkan. Ini dia. Kita akan coba ambil contohnya. Bentar ya. Terusnya belum. Oke, kita lanjut. Ini dia. Ayam yang berjengger rose dengan ayam yang berjengger pea. Ayam berjengger rose dengan genotip R besar, P kecil, dan ayam berjengger pea bergenotip R kecil, P besar. Ini genotipnya. Hasilnya adalah ayam walnut. Ada 16 kemungkinan nanti. Interaksi antara gen R dengan gen P menimbulkan karakter baru yang berbeda dengan karakter induk. Ini walnut R besar. Ini hasilnya F1 nya. F1 ini filial, keturunan pertama. R besar kecil, P besar, P kecil, walnut, berjengger walnut. Lalu F1 ini kemudian kita silangkan lagi dengan sesamanya, ini dengan walnut yang sama, dengan yang berjengger walnut juga. Berarti R besar R kecil, P besar P kecil disilangkan lagi dengan R dengan bergenotip sama, R besar R kecil, P besar P kecil. Ini walnut, ini genotipnya. Masukkan kemari, maka ada 16 kemungkinan. Ini dia. Maka akan ada rasio fenotipnya yaitu 9:3:3:1. Ini dia. Hampir mirip dengan di hibrid ya. Ini warna biru ini untuk walnut, ini 9. Yang warna ungu ini untuk rose, hijau ini pink untuk hijau, single ini yang hitam sendiri ya, satu. Kita lanjut bahwa atavisme itu bisa dibilang mirip-mirip dia dengan persilangan di hibrid. Oke, sebelum kita lanjutkan ke bagian epistasis hipostasis, ada beberapa yang ketinggalan tadi, yaitu interaksi antara alel. Interaksi antara alel ini terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama kodominan. Kodominan adalah persilangan yang menghasilkan sifat campuran dari kedua induk dan kedua sifatnya diekspresikan. Pada persilangan kodominan tidak ada sifat yang saling mendominasi. Misalnya kayak
besar, A kecil. Tidak, misalnya tidak benar-benar si A besarnya tuh. Dapat terjadi pada bunga rhododendron dan golongan darah AB termasuk kodominan karena alel A dan B keduanya muncul pada satu individu. Dan contoh satu lagi tuh yang kodominan yaitu sapi coklat dikawin silang sama sapi putih yang menghasilkan sapi rawan. Yang kedua ada intermediate, yaitu terjadi pada persilangan bunga Marsilias jalapa. Dan yang ketiga itu dominansi penuh. Oke, kita lanjut. Epistasis, hipostasis. Pengertiannya ini, peristiwa di mana gen dominan menutupi gen dominan lain yang bukan alelnya. Hipostasis adalah alel dominan yang kalah atau tertutupi oleh alel lain. Ini contohnya epistasis, hipostasis. Untuk lebih lanjut kita lihat lagi. Ini dia. Ini pengertiannya tadi. Epistasis itu terbagi atas dua, itu epistasis dominan, epistasis resesif. Nih, pengertian epistasis dominan adalah sebuah alel dominan yang menutupi alel dominan pada gen lain. Sedangkan epistasis resesif itu epistasis resesif adalah sepasang alel resesif yang menutupi ekspresi alel lain yang bukan satu gen. Epistasis dominan bisa kita lihat bahwa alel H besar lebih dominan dari alel K besar dan alel K kecil. Ini bunganya, ini bunga coklat, bunga kuning dan bunga putih. Ini hitam, ini hitam, bukan coklat, hitam. Epistasis resesif itu ini dia, alel E kecil lebih besar dari alel B besar dan alel E besar. Ini terjadi pada anjing Labrador. Lanjut biar lebih jelas ini. Ini tadi anjing Labrador, contoh kasus rambut anjing Labrador. Ini. B besar, E besar. Ini perbandingan fenotipnya. Ini krem, warna krem dia itu 9:3:1 ini fenotipnya. Kita lanjut. Ini dia contoh epistasis dominan. Ini dia. Ini warna hitam, A besar, K besar. Warna kuning, H kecil, K besar. Warna putih, H kecil, K besar. A kecil, K kecil. Oke, kita lanjut. Epistasis itu tadi kan terbagi menjadi dua, sudah saya bilang. Ini dia penjelasannya, bisa dibaca. Oke, kita lanjut. Ini persilangan gandum tadi yang warna kuning sama hitam tadi. Ini gambarnya. Ini dia. Hitam, kuning, putih 12:3:1 ini fenotipnya. Bisa kita lihat ada 16 kemungkinan. Kalau H besar, K besar berarti itu hitam. Nah, kalau H besar, H kecil, K besar berarti kuning. Kalau semuanya kecil berarti itu putih. Bersifat galur murni berarti ini putih. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang sebentar, kita lanjut sedikit lagi bagian epistasis, hipostasis supaya lebih jelas. Nih. Ada
Ada juga di bagian epistasis dominan. Ini. Gandum hitam dan gandum warna kuning juga. Berarti jika gandum hitam sama gandum kuning berarti 100% disilangkan, berarti 100% gandum hitam. Ini dia untuk latihan soalnya, ini tadi gandum hitam gandum kuning. Oke, kemudian untuk yang kedua, hasilnya 100% gandum hitam dikawin silangkan. Ini kalau ini 100% kan 100% gandum hitam disilangkan lagi dengan sesamanya. Ini dia hasilnya. Bisa juga disilangkan lagi dengan gandum hitam dan gandum putih yang hasilnya nanti lebih banyak warna hitamnya. Ini itu contoh lainnya. Tidak saya buat sini contoh, hanya saya jelaskan aja. Lebih banyak di warna hitam. Penyebabnya karena alel H menutupi alel K kecil, alel H besar menutupi alel K kecil pada putih tadi, warna putih tadi. Alel H itu berwarna hitam, alel H besar tadi. Alel H kecil itu berwarna kuning, alel H kecil berwarna putih, dan ada juga yang menghasilkan tidak ada warna juga. Ini alel H tadi kan sudah saya bilang bersifat epistasis terhadap alel K. Oke, itu penjelasan untuk bagian epistasis ya. Kita lanjut di bagian Linaria marokana merah disilangkan dengan Linaria marokana putih menghasilkan ungu. Karena warna ungu, kayak kita bahas ya. Cryptomeria atau gen suplementer gen dominan tampak tersembunyi jika berdiri sendiri. Ini tadi warna ungu. Oke, kita jelaskan dulu kenapa dia. Nah, ini tadi ungu. Bisa dibaca sendiri dulu. Nah, ini dia 9:3:4, sama aja 9:3:1 untuk fenotipnya. Tadi dia. Kenapa warna ungu? Faktor penyebab warnanya ungu karena adanya antosianin bereaksi dengan pH basa. Apa itu antosianin? Antosianin adalah pigmen merah yang terdapat pada gen A besar, dan pada gen B besar terdapat pH protoplasma. Alel A besar terdapat antosianin, alel A kecil tidak terdapat antosianin, alel B besar pH basa, alel B kecil pH asam. Karena adanya antosianin tadi yang bereaksi dengan pH basa, makanya terjadi warna ungu. Itulah dia, ini bisa dilihat sendiri. Sebenarnya nggak sulit sekali jika kita memahami hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Dasarnya itu saja. Ini fenotipnya induk jantan betina. Fenotip pertama, ini keturunan pertamanya itu ungu karena tadi bereaksi dengan antosianin dan pH basa. Oke, ini jika disilangkan dengan sesamanya ungu dengan ungu, bisa dilihat ini ungu. Ada berapa ungu? Terdapat 9 ungu. Hitung dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ungu. Oke, kita dia 9 pas kan? 9. Merahnya ada 3, kita lihat merah. 1, 2, 3, merah pas 3. Putih A kecil B besar. Oke, ada 3 putih, 1, 2, 3 putih.
4, karena yang satu ini nanti 4 putih 4 putih, sorry 4 putih bukan 3, 4. Oke, kita lanjut. Materi selanjutnya adalah polimerik. Polimer adalah bentuk interaksi gen dengan banyak sifat beda yang berdiri sendiri tapi mempengaruhi bagian yang sama dari suatu organisme. Contohnya itu gandum berskam merah dan gandum berskam putih. Polimer itu terbagi atas 2 juga, itu epistasis dominan rangkap dan polygenetic inheritance. Apa itu epistasis dominan rangkap? Epistasis dominan rangkap adalah adanya alel dominan pada salah satu dari 2 gen yang dapat menutupi ekspresi alel resesif di kedua gen. Ini dia pada alel A dominan terhadap alel A kecil dan alel B kecil, alel A besar tadi. Alel B besar dominan terhadap alel A kecil dan alel B kecil. Sedangkan pada polygenic inheritance adalah warisan yang mengacu pada satu sifat fenotip yang dikendalikan oleh 2 atau lebih gen yang berbeda. Semakin banyak alel dominan maka sifatnya semakin tegas. Ini jumlahnya, ini warnanya bisa dilihat sendiri. Oke. Polimeri adalah, ini pengertian polimeri tadi. Polimeri adalah 2 alel dominan yang memiliki efek yang sama ketika mereka terpisah. Oke, sama bersama. Oke, kita lanjut. Ini contoh kasus polimeri tadi, biji gandum stasis dominan rangkap 15:1, 15 merahnya, putihnya 1. Polimeri 9:6:1. Ini untuk polygenic inheritance-nya tadi. A besar, B besar, B besar itu ada 1. Ini perbandingan fenotip. A besar, B. Ini perbandingan genotip. Ini fenotip. Oke, kita lanjut. Ini dia persilangannya, bisa dilihat, nggak dibesarkan sedikit. Oke, bisa dilihat terdapat 16 kemungkinan juga. Merah gelap, merah sedang, merah muda, merah sedang, merah muda. Kita masuk yang terakhir, itu gen komplementer. Gen komplementer adalah interaksi beberapa gen yang saling melengkapi. Contohnya pada bunga Lathyrus adoratus putih jika disilangkan dengan Lathyrus adoratus putih jadi ungu. Kenapa bisa begitu? Ini mirip kayak galur murni, tapi bukan galur murni. Kan hasilnya tidak putih juga. Galur murni kan persilangan yang melibatkan satu spesies yang sama, dan hasilnya juga mirip seperti induknya, persis sama seperti induknya. Ini dia. Gen komplementer adalah dengan interaksi antara antar gen dominan dengan sifat yang saling melengkapi. Oke, ini dia. Ada ungunya tadi ada 9, putihnya ada 7. Bisa kita lihat ada 16 kemungkinan juga. Pertama P1 nya itu C besar, P kecil, betina disilamkan dengan jantan bunga putih dengan genotip C kecil, P besar. Ini gametnya. Hasilkan keturunan pertama yaitu C besar, C kecil, P besar, P kecil, bunga ungu. Ini untuk P1
sp2 nya bunga, jika bunga sesamanya disilangkan, hasilnya ini ada ungunya 9, putihnya 7. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, saya ucapkan selamat siang.